Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim Muhammad ibn Abdillahil amin wa ala alihi wa sahbihi hudatil mujahidin, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban kita, kebutuhan kita. Kita komunikasikan kembali diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh dari rangkaian ibadah kita pada hari ini sampai kita insya Allah akan tidur kembali mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah untuk Rasul kita yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan pula terlimpah untuk keluarga Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, insya Allah termasuk kita sekalian hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan kembali di pertemuan yang kedua dari sebuah topik pada waktu yang lalu mengenai kenabian atau kerasulan. Terakhir kami telah menyampaikan bahwa kita wajib mengimani adanya mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya, kepada para rasulnya. Karena kemukjizatan ini adalah untuk memperjelas tentang status kerasulan seseorang, tentang status kenabian seseorang yang memang Allah sudah tentukan kepada para rasul dan juga kepada para nabinya itu. Jadi dari sinilah kita memahami kembali bahwa yang namanya kemukjizatan itu menjadi hal yang berkaitan dengan keimanan kita kepada para nabi, kepada para rasul, demikian juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini yang juga menjadi wajib kita mengimaninya pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang bahwa Nabi Muhammad diutus menjadi rahmat. Nah, jadi sekali lagi ini harus kita pahami bahwa apa yang diutus oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW ini menjadi rahmat. Nah, rahmat apanya Bapak dan Ibu sekalian? Rahmat dari sisi syariatnya dan juga rahmat dari sisi kepribadian akhlak Rasulullah SAW yang menjadi contoh yang kita bisa tiru dalam kita mempraktekkan kehidupan kita sehari-hari yang berkaitan dengan akhlak tadi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di mana dalil yang mengatakan bahwa adanya Nabi Muhammad SAW itu sebagai rahmat, sebagai kasih sayang Allah, sebagaimana ayatnya sering kita dengar di dalam Al-Quran, suratnya surat Al-Anbiya, surat Al-Anbiya ayatnya ayat 107, surat 21 ayatnya 107, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, illa kecuali rahmatan, sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala lil alamin, untuk semesta alam. Artinya Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini tidak terbatas untuk satu generasi saja, untuk satu bangsa saja.
tetapi untuk seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, maka ajaran Islam yang dibawa oleh Rasul ini menjadi rahmat, menjadi kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat ini adalah rahmat yang tidak terbatas, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi bukan hanya untuk kita sebagai umatnya, sebagai kaum muslimin, tetapi untuk mereka pun mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, mana bukti bahwa diutusnya Nabi Muhammad SAW itu sebagai rahmat? Kita lihat dari sisi syariatnya dulu ini, Pak. Apa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat ini? Kita berikan contoh adalah bahwa syariat Islam adalah syariat yang ada di tengah antara syariat Yahudi dengan syariat Nasrani. Profesor Dr. Hamka almarhum di dalam tafsirnya Al-Azhar, dia memberikan sebuah perbandingan. Kalau syariatnya Yahudi itu terlalu keras, sedangkan syariatnya umat Nasrani itu adalah terlalu lembek. Maka syariat Islam itu ada di tengah-tengah, dia moderat, ada di tengah-tengah. Dinyatakan keras juga tidak, dinyatakan lembek juga tidak. Jadi dia ada di tengah-tengah. Nah, di mana kita bandingkan di dalam masalah ini, Bapak dan Ibu sekalian? Di dalam masalah ini, di dalam syariatnya Nabi Musa atau Yahudi ini, kita temukan bahwa orang yang mau bertobat itu harus bunuh diri. Bayangkan tuh, Pak. Orang yang mau bertobat, maka syariat yang dibawa oleh Nabi Musa itu harus bunuh diri. Dirinya harus dibunuh. Nah, ini kan keras banget. Di mana kita temukan, Bapak bisa lihat ayatnya Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 54. Jadi Al-Quran surat Al-Baqarah di ayat 54 itu menerangkan bahwa orang yang akan melakukan taubat itu harus bunuh dirinya, harus dibunuh dirinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, innakum zalamtum anfusakum, sesungguhnya kalian itu telah menzalimi diri kalian. Kalian telah berbuat dosa terhadap diri kalian sendiri. Bittikhadikumul ijla, yaitu menjadikan sesembahan dari anak sapi. Anak sapi yang kalian buat lalu kalian sembah. Berarti kalian telah menzalimi diri kalian sendiri, kata Nabi Musa di dalam syariatnya. Lalu apa dilanjutkan di sini? Fatubu ila bari'ikum, maka bertobatlah kalian kepada Tuhan kalian. Dengan apa bertobatnya? Faqtulu anfusakum, maka bunuhlah diri kalian sendiri. Nah, jadi kita bisa bayangkan tuh, Pak, orang yang mau bertobat dirinya harus dibunuh. Kan ini berat banget. Nah, padahal syariat Islam untuk seseorang yang mau bertobat itu ya bertobat saja. Kalau dia telah berbuat dosa ya dia harus bertobat. Menurut ajaran Islam. Bagaimana cara bertobatnya itu? Ya cara bertobatnya itu adalah dengan apa, Pak? Menyesali perbuatan-perbuatan yang pernah dia lakukan. Flashback. Dia ingat ke belakang apa yang pernah dia perbuat di masa lalu. Kemudian dia menyesal dengan apa yang sudah dia perbuat itu. Lalu yang kedua, apa yang kedua, Pak? Yang kedua yaitu dengan cara memperbaiki diri. Perbaiki diri kita. Apa yang pernah kita lakukan dari perbuatan-perbuatan dosa yang masa lalu itu kita ganti dengan perbuatan-perbuatan kebaikan. Itu namanya memperbaiki diri. Dan baru yang ketiga,
yaitu dengan memperbanyak istighfar dan amal soleh. Perbanyak kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara yang diajarkan oleh Islam pada seseorang yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di dalam syariat Yahudi tadi saya sudah sebutkan, berdasarkan Quran surat Al-Baqarah 54 ini harus membunuh dirinya. Yang kedua, Pak, ini syariat Nabi Musa, syariatnya umat Yahudi yang kedua, yang juga memberatkan, yaitu pakaian, baju, celana yang sudah terkena najis itu harus dipotong, Pak. Ini juga kalau ngabisin baju ya, Pak ya, tiap terkena najis dipotong, tiap terkena najis dipotong. Kan itu juga memberatkan buat kita juga. Lalu apa di dalam Islam? Ya di dalam Islam suruhnya yang terkena najis ya dicuci, dibersihkan dan dicuci. Tuh, indahnya syariat agama kita, itulah yang namanya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi berbeda dalam masalah seperti ini. Ketika kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan agama itu kepada umat dari Nabi Musa alaihi salam. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, lalu apalagi yang kita temukan dalam ajaran syariat Nabi Musa ini, yaitu tidak langsung Allah Subhanahu wa ta'ala mengazab orang-orang kafir. Sekali lagi, Pak, syariat yang dulu-dulu itu di dalam ajaran syariat Yahudi, kalau ada orang kafir yang berbuat salah langsung diazab oleh Allah di saat itu pula. Kita lihat aja contoh-contohnya, misalnya apa yang terjadi di masa-masa, katakanlah dari masa Nabi Nuh, bagaimana Allah menenggelamkan umat Nabi Nuh. 2/3 dunia ini terisi air dengan banjirnya yang besar. 2/3 dunia. Nah, itu diazab sebagai bentuk azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana syariat Islam? Adanya orang kafir Allah masih membiarkan dia berbuat dosa, karena Allah menginginkan agar orang ini sadar dari dosa-dosanya, yang kemudian dia kembali lagi. Kalau dia memang mendapatkan hidayah, dia menjadi seorang muslim, ya, untuk dia bisa menerima Islam kalau dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia bisa memilah dan memilih mana yang benar, mana yang salah, ya, dia bisa melakukan seperti itu. Tapi Allah berikan kesempatan buat orang tersebut untuk bisa, tadi saya sebutkan, memilah dan memilihnya. Kalau dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan dia hidayah kebenaran. Di mana kita mendapatkan dalil ini, Pak? Dalil ini kita dapatkan kembali di dalam Al-Quran, suratnya surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal surat ke-8 ayatnya ayat 33. Surat ke-8 ayatnya 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma kana Allah, tidaklah Allah liyu'adzibahum, mengazab mereka. Mereka di sini, Pak, orang-orang kafir. Liyu'adzibahum, mengazab mereka. Wa anta fihim, di mana engkau Muhammad pada saat itu engkau masih ada dan engkau masih ada di tempat di situ. Maka Allah tidak mengazab orang-orang kafir yang pada saat itu jelas-jelas, padahal jelas-jelas memusuhi Rasulullah, membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Allah tidak langsung mengazab mereka, orang-orang kafir. Nah, sekarang Nabi Muhammad tidak ada, Pak.
sudah wafat. Lalu bagaimana keberadaan orang-orang kafir di sini? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri tidak mengazab sementara ada kita orang Islam yang masih mau minta ampun kepada Allah. Ya, jadi sementara kalau kita masih ada dalam lingkungan kita atau kampung kita, ya, wilayah kita ada orang-orang yang masih mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menghabiskan orang-orang kafir atau orang-orang yang berbuat dosa di situ. Nah, jadi disitulah Pak keberkahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu syariatnya, begitu indah syariatnya dalam masalah ini. Termasuk juga Pak, sekali lagi, hukum-hukum kisos. Yang kalau Bapak lihat hukum-hukum kisos itu di dalam Al-Quran, ya, itu semua sumbernya atau berasal dari syariat Nabi Musa alaihissalam. Namun ada yang diadopsi oleh Islam dari hukum kisos itu. Tidak semuanya dibuang, tidak semuanya tidak diakui. Ada yang diakui oleh Islam, dalam arti ada yang diadopsi oleh Islam, ada yang diterima oleh Islam dalam masalah hukum kisos yang awalnya sekali lagi saya katakan tadi, pada dasarnya Allah menurunkan hukum kisos itu ditujukan kepada umat Nabi Musa alaihissalam. Nah, jadi dalam masalah ini sekali lagi kita melihat bahwa syariat Islam itu adalah syariat yang moderat. Ya, dan itulah yang menjadi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalilnya bisa kita temukan Bapak dan Ibu sekalian bahwa syariat Islam itu tidak memberatkan. Dalil-dalilnya bisa kita temukan. Satu, kita tambahkan lagi dalilnya Pak. Suratnya adalah surat Al-Baqarah 286. Tapi ayat ini kadang-kadang disalahpahami nih Pak. Ini 286 surat Al-Baqarah. Terakhir 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Disalahpahaminya bagaimana Pak? Allah tidak memberikan ujian kepada orang yang menurut kesanggupannya. Jadi ayat itu tidak membicarakan soal ujian Pak sebetulnya. Soal cobaan bukan. Konteks ayat dari sababun nuzul pada ayat ini 286 itu konteksnya adalah tentang syariat Islam. Artinya syariat Islam itu la yukallifullahu nafsan illa usaha. Bahwa syariat Islam itu tidak membebani kepada seseorang kecuali menurut kesanggupan atau kemampuannya. Begitu pengertiannya dari bunyi la yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi bukan ujian sebutnya, bukan cobaan. Ya, konteks di ayat itu. Tapi kadang-kadang maaf para ustadz itu menekankan pemahaman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu berkaitan dengan masalah ujian. Jadi secara konteks sababun nuzulnya tidak ke situ. Ya. Nah, kemudian Bapak sekalian, Bapak bisa temukan kembali bahwa syariat Islam itu adalah syariat yang tidak memberatkan dan juga tidak menyulitkan. Kita bisa temukan landasan ayatnya di Quran surat Al-Hajj Pak. Surat Al-Hajj yaitu surat ke-22 ayatnya ayat terakhir, ya. Surat Al-Hajj ayatnya ayat terakhir ayat 78, ya. Di ayat 78 atau ayat terakhir surat Al-Hajj surat 22, wajahidu fillahi haqqa jihadih huwa jatabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Nah, kita garis bawahi kata-kata wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Wa ma ja'ala alaikum, dan tidaklah dia Allah menjadikan buat kamu itu di dalam agama min haraj, ada kesulitan. Jadi syariat Islam itu adalah bukan syariat yang menyulitkan kita. Ya kita contohkan banyak Bapak paham itu kaitan misalnya kita nggak punya air disuruh tayamum. Itu tidak menyulitkan. Seseorang yang mau nikah tapi belum sanggup, bagaimana Pak?
Islam menyuruh puasa. Kalau memang belum sanggup, belum mampu secara perekonomiannya, misalnya yang menjadi alasan dia, puasa. Jadi artinya syariat Islam itu memberikan kemudahan-kemudahan, tidak memberatkan dan tidak menyulitkan kita ketika kita ingin mengamalkan syariat Islam. Cuman jangan diapain Pak? Jangan digampang-gampangin. Ini mentang-mentang syariat Islam itu gampang, mudah, dimudah-mudahin. Jangan. Ya, kita harus punya apa? Harus punya kondisi tertentu yang bisa kita terima kalau memang itu adalah kemudahan buat kita. Nah, jadi dari pemaparan inilah kita memahami kembali bahwa kemudahan ini kita yakini sebagai syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana syariatnya adalah syariat, dan ini harus kita imani Pak, harus kita yakini. Bapak dan Ibu sekalian, kemudian yang juga kita harus pahami kembali dalam masalah ini, poin keduanya Pak, berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad itu adalah makhluk yang paling utama? Itu pertanyaannya Pak. Saya ulangi sekali lagi, apakah Nabi Muhammad SAW itu adalah makhluk yang paling utama? Jadi bukan manusia yang paling utama Pak. Pertanyaannya makhluk. Kalau dikatakan makhluk itu berarti termasuk jin, termasuk malaikat. Itu maksud saya Pak. Dalam masalah ini sedikit ada perdebatan di kalangan para ulama untuk menentukan apakah Nabi Muhammad itu sebagai makhluk yang utama. Imam Zamakhsyari, salah seorang ulama tafsir, ketika dia menafsirkan surat At-Takwir Pak, surat At-Takwir, wasyamsu kuwirat, dan seterusnya itu, dari ayat 19 sampai ayat 22, ini menurut tafsir dari Zamakhsyari, ya, yang berbunyi di ayat 19 itu, innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin inda dzil arsy makin muta'in sama amin. Innahu laqaulu, sesungguhnya perkataan Al-Quran itu rasulin karim, yaitu dibawa oleh utusan yang mulia. Utusan di sini Pak, bukannya Nabi Muhammad, melainkan Jibril. Jadi kata Zamakhsyari ketika menafsirkan ayat ini, yang utama itu bukannya Nabi Muhammad, melainkan Jibril. Malaikat Jibril. Kata menurut ulama Zamakhsyari ini. Dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin, yaitu malaikat yang mempunyai dzikuah, yang memiliki kekuatan, ya, yang bisa memikul, menopang, yaitu aras yang kokoh. Muta'in sama amin, yaitu malaikat yang ditaati lagi dipercaya. Berdasarkan ayat ini, ayat 19 sampai 21, seorang ulama yang bernama Zamakhsyari tadi, bahwa dia mengatakan malaikat Jibril lah yang utama, bukan Nabi Muhammad SAW. Dasarnya dua, kata dia Pak. Satu, berdasarkan ayat tadi di surat At-Takwir 19 sampai 21 itu, bahwa malaikat itu dinyatakan oleh Allah sebagai rasulin karim, sebagai utusan yang mulia. Jadi ini pengertiannya kepada malaikat ya Pak, ya, bukan kepada Nabi Muhammad. Lalu yang kedua, kata Zamakhsyari, bahwa malaikat itu dinyatakan oleh Allah di akhir ayat 22-nya, yaitu sama amin. Apa itu? Yaitu utusan yang dapat dipercaya. Amin. Yang jujur, yang dapat dipercaya. Jadi begitu perkataan dari
seorang ulama tafsir yang bernama Zamakhsyari ketika menafsirkan ayat di surat At-Takwir ini. Lalu dijadikan kembali alasan, Pak. Di ayat 22-nya, tadi sampai 21, di ayat 22-nya apa? Wa ma sahibukum bimajnun. Dan tidaklah sahabat engkau itu bimajnun, yaitu orang gila. Jadi Nabi Muhammad itu hanya disebutkan sebagai bukan orang gila menurut Zamakhsyari. Bukan sebagai orang gila. Jadi cuman itu. Di ayat surat At-Takwir ini tadi saya katakan, dari ayat 19 sampai 22. Lalu bagaimana Pak pendapat mayoritas ulama? Mayoritas ulama telah ijma, telah sepakat konsensus yang harus kita jadikan keyakinan kita kembali sebagai ahlus sunnah wal jamaah bahwa Nabi Muhammad itu adalah makhluk yang paling utama. Bila dibandingkan dengan malaikat, bila dibandingkan dengan jin, bila dibandingkan dengan manusia, Nabi kita SAW adalah makhluk yang utama. Jadi bukan malaikat. Lalu pertanyaannya barangkali Pak, apa argumen ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu sebagai makhluk yang utama? Apa argumen kata para ulama ahlus sunnah Pak? Argumennya adalah surat At-Takwir tidak membicarakan soal perbandingan. Nah itu argumennya Pak. Kalau di surat At-Takwir ini membicarakan soal perbandingan antara malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad SAW, bisa kita terima. Tapi surat At-Takwir dari ayat 19 sampai 22 ini membicarakan soal kepribadian dari malaikat Jibril saja. Jadi bukan perbandingan. Kalaupun ada sekali lagi dalam masalah ini, harusnya ayat Al-Quran itu memberikan perbandingan. Khususnya di surat At-Takwir ya Pak ya. Dari ayat 19 sampai 22 tadi. Seharusnya bicarakan dong perbandingan. Ini perbandingan malaikat Jibril begini, ini perbandingan sifat dari Nabi Muhammad SAW seperti ini. Nah, itu mestinya ada. Itu argumen yang disampaikan oleh ulama-ulama ahlus sunnah. Dan ini sekali lagi saya katakan tadi, sepakat para ulama ahlus sunnah menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah sebagai makhluk yang utama. Nah, Bapak sekalian, lalu bagaimana ayat? Nah, ada sebuah ayat lagi, ini kata masih Zamakhsyari nih Pak, kata Zamakhsyari, di surat An-Nahl, surat ke-16, ayatnya ayat 103 Pak. Surat An-Nahl, surat ke-16, ayatnya ayat 103. Apa bunyi dari ayat tersebut? Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Sungguh kata Allah, na'lamu, kami mengetahui, annahum yaqulun, sesungguhnya mereka berkata. Siapa yang berkata? Kata mereka di sini Pak. Mereka di sini yang berkata adalah orang-orang kafir. Apa kata orang-orang kafir? Innama yu'allimuhu bashar. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu berkaitan dengan Al-Quran diajarkan oleh seseorang. Diajarkan oleh seseorang. Yaitu dalam masalah ini adalah Jibril. Jadi Nabi Muhammad itu diajarkan oleh seseorang. Nah sekarang kita balik bertanya Pak. Bisa nggak kita pastikan Pak, yang diajarkan lebih mulia dibandingkan dengan yang mengajarkan? Nah, jadi logikanya dibalik begitu kata ulama ahlus sunnah ini. Bisa nggak orang yang diajarkan atau Bapak katakanlah sekarang ini sedang belajar, saya sebagai pengajarnya, bisa nggak Bapak itu
ternyata lebih mulia dibandingkan dengan saya, atau lebih utama dibandingkan dengan saya? Jawabannya bisa saja Bapak lebih utama dibandingkan dengan saya, walaupun saya sebagai pengajar. Nah, jadi perkataan ini justru keluar dari orang-orang kafir yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu diajarkan oleh seseorang, berkaitan dengan Al-Quran tadi di surat An-Nahl ayat 103 ini. Nah, jadi bagaimana membantahnya? Nah, seperti yang saya bilang tadi, antara Bapak dengan saya. Bapak sebagai orang yang diajarkan, saya sebagai pengajarnya, belum tentu saya lebih mulia atau saya lebih utama. Boleh jadi Bapak lebih utama, jadi boleh jadi Nabi Muhammad juga lebih utama. Walaupun Nabi Muhammad itu diajarkan oleh Jibril, oleh malaikat Jibril. Nah, begitu pemahamannya Bapak dan Ibu sekalian. Ya, jadi dengan demikian sekali lagi dengan argumen-argumen seperti itu dapat kita katakan sekali lagi bahwa Nabi Muhammad itu lebih utama. Lalu kalau mau ditelusuri nih Pak nih, kalau mau ditelusuri ya, banyak dalil-dalil yang dikemukakan dalam satu hadis. Kalau Bapak bisa baca sebuah buku yang disusun dari bahasa Arab sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu apa? Ada pemahaman-pemahaman yang disalahfahami oleh kita. Ada pemahaman-pemahaman yang disalahfahami, wajib untuk diperbaiki. Apa itu Pak? Tentang adanya tawassul. Ini untuk menunjukkan keutamaan Nabi Muhammad ya Pak ya. Di mana tawassul itu sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, sebelum lahir, kemudian di saat lahir, dan di saat sudah wafat, maka tiga keadaan ini yang berkaitan Nabi Muhammad itu kita bertawasul. Hadis yang pertama Pak disampaikan begini, kaitannya dengan Nabi Adam. Jadi Nabi Adam pada saat itu memohon kepada Allah, dia bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Dari mana engkau tahu, kata Allah kepada Nabi Adam, bertawasul kepada Muhammad SAW ini? Saya melihat di dinding-dinding surga itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini Nabi Muhammad jauh sebelum lahir ya Pak, yaitu di saat zamannya Nabi Adam. Ini hadis. Dan Bapak bisa lihat sekali lagi di buku yang saya bilang tadi. Ya, Sayyid Al-Maliki sebagai pengarang, seorang ulama berkebangsaan Saudi Arabia. Tentu ulama semacam Sayyid Al-Maliki ini, maaf ya Pak, dimusuhin oleh orang-orang Wahabi. Pemerintah Saudi nggak senang. Ya. Dan ulama-ulama kita pada saat itu banyak belajar ke dia, ke orang ini, ke Sayyid Maliki ini. Tapi saya pernah dengar cerita pengajian-pengajian dia itu pernah dibubarkan oleh polisi Saudi Arabia yang berfaham kepada paham Wahabi. Sedangkan Sayyid Maliki ini pahamnya kayak kita, kayak orang NU Pak. Itu pernah dibubarkan di era-era 80-an. Ya, dan banyak kiai-kiai kita sekali lagi yang berguru ke orang tersebut. Nah, jadi kita kembali lagi bahwa tawasulnya Nabi Muhammad SAW jauh sebelum dilahirkan itu sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui tawasulnya Nabi Adam kepada Rasulullah SAW, Nabi kita. Demikian juga Pak, Nabi Muhammad di saat sudah lahir ada di dunia, banyak orang juga yang bertawasul kepada Nabi Muhammad. Dan demikian juga ketika Nabi Muhammad sudah wafat, banyak juga umat Islam yang bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW setelah Rasulullah wafat. Makanya di kalangan kebiasaan orang-orang NU ya Pak ya, ketika dia ingin berdoa, itu kan dia bertawasul dulu. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin sholihah
ila hadratin nabi, hadrah, ya, melalui kehadiran Rasulullah, ya. Kalau selain Rasul disebutnya ila ruhi, melalui rohnya para wali, orang-orang soleh, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu kebiasaan dari orang-orang Nahdlatul Ulama, kiai-kiai Nahdlatul Ulama seperti begitu. Nah, jadi berdasarkan keterangan ini sekali lagi bahwa Rasulullah SAW adalah makhluk yang utama, ya, dan ini harus kita yakini. Kemudian yang terakhir sedikit Pak, ini terakhir yang harus kita pahami. Kadang-kadang kita nggak memahaminya. Ingat Pak, Rasulullah itu ada dua sisi. Satu, sisi dia sebagai Rasul, dan sisi dia sebagai hamba dalam arti manusia biasa. Ini kadang-kadang kita mencampur adukkan. Kalau Nabi Muhammad itu sebagai Rasul, maka ajaran-ajarannya kita amalkan. Bahkan kalau memang harus atau wajib, kita laksanakan untuk sebagai kewajiban kita. Tapi ketika Nabi Muhammad sebagai manusia biasa, dia berbicara, bagi kita tidak ada kewajiban. Contohnya apa Pak? Nabi Muhammad itu sebagai manusia biasa. Saya contohkan Pak. Di saat perang Badar, ini kisah nyata. Di saat perang Badar, ada sahabat Rasulullah SAW membantah apa yang sudah disarankan oleh Rasulullah. Apa yang sudah disarankan oleh Rasulullah. Jadi pada saat itu, kata Rasulullah, wahai kelompok kamu ini, kamu ada di sana. Ini persiapan untuk perang Badar pada saat itu. Jangan kemana-mana, kamu ada di sana. Lalu datang seseorang, Pak, wahai Rasulullah, apakah saran engkau menempatkan pasukan yang ada di sebelah sana itu berdasarkan wahyu? Pertanyaan sahabat pada saat itu, Pak. Dijawab oleh Rasulullah, ajtahidu. Bukan, saya ini berijtihad berdasarkan pikiran saya. Jadi akhirnya Rasulullah menerima saran dari orang tersebut. Akhirnya pasukannya itu yang kata Rasulullah ada di sana dipindahkan. Jangan, karena di sana itu tempat dengan apa? Dengan sumur Badar itu, sumurnya itu jauh. Jangan di sana, nanti kita kalau mau minum susah, terlalu jauh. Kata si sahabat ini, argumennya begitu. Akhirnya Rasulullah menerima saran itu. Nah, di saat itu Rasulullah sebagai apa, Pak? Manusia biasa. Contoh lain, Pak, bahwa Rasulullah itu manusia biasa seperti kita. Apa, Pak? Ketika Islamnya Wahsy, Bapak kenal tuh seorang Wahsy. Wahsy itu adalah seorang budak yang dimiliki oleh istri dari Abu Sufyan di dalam peperangan Uhud. Wahsy ini kan yang membunuhnya Hamzah, paman Rasulullah kan, Pak? Wahsy namanya, seorang budak hitam yang dimiliki oleh Abu Sufyan, istrinya. Jadi Hamzah itu dibunuh, ditumbak karena diberikan apa, Pak? Diiming-imingi bahwa siapa yang bisa membunuh Hamzah ini, engkau Wahsy akan dibebaskan. Begitu apa namanya nanti balasannya dari istri Abu Sufyan pada saat itu, di saat perang Uhud. Dan akhirnya Hamzah itu wafat, terbunuh. Akhirnya bebas. Beberapa selang waktu, pada saat itu, Pak, Wahsy masuk Islam. Dari kafir kemudian Islam setelah membunuh pamannya. Apa yang dilihat oleh Rasulullah? Rasulullah nggak senang dengan si Wahsy, karena dia telah membunuh pamannya. Tapi di sisi lain Rasulullah harus menerima keislamannya Wahsy. Tapi ketika si Wahsy ini ingin mendekat kepada Rasulullah, Rasulullah nggak senang. Kenapa? Itulah manusia, Pak. Rasulullah juga manusia. Begitu maksudnya.
Sehingga si Wahsy ini ya di depan Rasulullah ya gimana lah gitu. Makanya akhirnya setelah dia masuk Islam itu dia kemana-kemana begitu. Ada apa namanya itu, ada satu sejarah yang mengatakan kuburannya itu ada di Syria. Wallahu alam ya Pak ya. Dia mengembara kemana. Karena Rasulullah menampakkan ketidaksenangannya kepada si Wahsy ini yang telah membunuh paman tercinta Rasulullah SAW, yaitu Hamzah. Itu manusia biasa. Cuma nanti yang jadi perdebatan lagi nih Pak nih. Ini perdebatan lagi. Apakah jenggot itu juga manusia? Sisinya harus pakai jenggot. Apakah pakai gamis juga itu harus dilaksanakan, harus pakai gamis? Itu juga adalah sebagai Rasul, sebagai perintah. Jadi perdebatan. Sedangkan gamisnya aja beda-beda ya Pak ya. Gamis Arab dengan gamis Pakistan beda apa sama Pak? Beda. Ya. Nah, jadi perdebatannya di dalam hukum itu seperti itu. Apakah jenggot itu adalah bagian dari kerasulan? Apakah memang bagian dari apa? Orang Arab yang memang banyak bulunya. Orang Arab kan banyak bulunya ya Pak. Jarang orang Arab nggak punya bulu, jarang. Kumisnya lebat, rambutnya juga lebat, jenggotnya juga lebat. Tapi orang-orang kita kan belum tentu begitu. Itu jadi perdebatannya nanti di situ. Ya, termasuk pakaian gamis. Bapak senangnya pakai apa Pak? Pakai koko. Kerahnya kerah apa Pak? Kerah Shanghai. Shanghai dari mana Pak? Dari Cina. Nah, kita budayanya gitu, pakai sarung. Orang-orang kayak orang-orang Melayu, ya Pak ya. Nah, itu nanti perdebatannya kayak begitu. Itu berkaitan tadi. Apakah kita harus bisa melihat dan juga bisa membedakan bahwa Rasulullah itu kita lihat dari dua sisi. Dia sebagai Rasul dan dia sebagai manusia biasa. Ya, ketika dia sebagai manusia biasa tidak ada kewajiban kita untuk melaksanakan atau mengikuti. Cuman memilah ini menjadi satu masalahnya di kalangan para ulama nanti. Ya. Nah, saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian ya, sehingga kita bisa mengambil satu kesimpulan. Kesimpulan kita adalah yang pertama, bahwa kita wajib tetap mengimani, bagian dari keimanan kita, bahwa Rasulullah SAW itu, Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah, yang tadi kita bisa lihat dengan sisi sebagai rahmat, ya, kemudian sebagai makhluk utama dibandingkan dengan makhluk jin, makhluk manusia, dan juga makhluk malaikat. Dan yang ketiganya, tadi saya sudah katakan bahwa Rasulullah SAW harus bisa kita pilah mana sisi sebagai Rasul, mana sisi sebagai hamba. Makanya disebutkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah itu Pak tuh. Saya bersaksi sesungguhnya Muhammad itu abduh, sebagai hamba kita semua ini Pak, hamba Allah. Wa rasuluh, dan juga sebagai rasulnya, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan Bapak, Ibu, barangkali ada yang mau dikritisi atau didiskusikan. Silakan. Waalaikumsalam. Rasul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di dalam masalah ini Bapak dan Ibu sekalian, saya memahaminya bahwa yang namanya gamis
itu adalah budaya bangsa Arab. Jadi tidak berkaitan dengan syariat Islam. Di mana kita melihat, Pak, bahwa gamis itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad lahir dan sebagai pakaian yang dipakai oleh bangsa Arab. Jadi bukan syariat. Kalau dinyatakan bahwa gamis itu disyariatkan dan diwajibkan, Bapak tiap hari berdosa nggak pakai gamis. Saya juga berdosa nggak pakai gamis. Orang-orang Muslim yang ada di mana begitu, atau di Eropa barangkali di sana, yang setiap harinya pakai apa, Pak? Pakai jas, pakai dasi, berdosa mereka. Kalau diharuskan pakai gamis. Makanya ulama-ulama usul fikih yang pernah saya jelaskan dulu, itu membedakan bahwa yang namanya gamis itu bukan syariat Islam, melainkan budaya yang ada pada masyarakat Arab. Beda ya, Pak. Wahyu dengan budaya, itu Bapak harus bisa bedakan. Yang namanya budaya itu kan kebiasaan manusia, itu budaya. Terbiasa dilaksanakan jadilah budaya, jadilah adat. Nah, itu seperti itu. Demikian juga kaitannya dengan masalah jenggot. Tidak semua orang itu punya bulu. Ada yang bulunya cuma 2 lembar ya, Pak ya. Nah, tetap aja dipakai itu di sini nih. Padahal bulunya cuma 2 lembar, 3 lembar. Jadi itu dikembalikan lagi kepada manusianya juga. Tetapi di dalam masalah ini berkaitan dengan jenggot, tidak ada dalil. Nah, ini yang harus kita pahami kembali. Tidak ada dalil yang mengharuskan kita itu berjenggot. Mengharuskan, Pak, tanda petik. Gak ada dalil. Ya. Kalau dikatakan ada dalil yang mengharuskan bahwa kita harus punya jenggot, wah berabe lagi nanti Bapak yang gak punya jenggot. Ya. Jadi jenggot itu sesuatu yang melekat pada manusianya dan tidak ada dalil yang mengharuskannya. Nah sekarang, Pak, bagaimana cara kita memahami bahwa suatu perbuatan itu dalam syariat agama kita itu sifatnya harus? Bagaimana kita memahami dalam syariat Islam itu sifatnya harus atau wajib? Tidak dikerjakan berarti berdosa. Bagaimana kita memahaminya? Pertanyaan mendasarnya itu, Pak. Jawabannya, ada nggak di dalam dalil itu memberikan sanksi? Sekali lagi, ada apa tidak di dalam dalil itu memberikan sanksi kalau tidak berjenggot, kalau tidak bergamis, maka akan dihukum di neraka? Ada nggak bunyi dalil yang kayak gitu? Ini untuk memastikan bahwa itu wajib atau tidak wajib. Nah, yang kedua kaitannya lagi dengan apa, Pak? Yang kedua kaitannya lagi dengan ada nggak dalil yang memalingkan? Bahwa dalil yang satu ini dipalingkan oleh dalil yang lain. Itu cara kita menetapkan hukum begitu dalam usul fikihnya. Kalau memang di sini tidak ada dalil juga yang memalingkan, atau tadi larangannya keras, harus begitu, lalu diberikan sanksi, lalu tidak ada dalil yang memalingkan, barulah disebut hal itu adalah wajib. Seperti apa, Pak? Seperti perintah sholat 5 waktu. Perintah sholat 5 waktu itu ada dalil yang jelas sebagai kewajiban kita, ya, dimana kalau kita nggak mengerjakannya kita berdosa. Sanksinya jelas. Sanksinya apa, Pak? Salah satunya kita disebut kafir kalau nggak sholat, akan dimasukkan ke dalam neraka. Fawailul lil musallin, celaka buat orang-orang yang sholat. Nah itu dalilnya tegas. Begitu cara memastikannya kalau itu mau disebut wajib atau harus, kalau nggak dikerjakan berdosa. Ya kalau nggak begitu nggak bisa. Jadi sekali lagi saya memahaminya, sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, bahwa yang namanya gamis itu adalah budaya.
Jenggot itu kembali kepada sisi manusianya. Ya, kalau memang manusianya ada bulunya ya silahkan pakai jenggot. Dan itu pun tergantung lagi apa Pak? Lifestyle-nya ya Pak ya. Gaya penampilannya. Ada orang yang nggak suka jenggot. Kan ada ya Pak? Nggak suka jenggotan ada. Apakah dia punya jenggot Pak? Lalu nggak suka dengan jenggot. Apakah dia juga berdosa? Kan gitu pertanyaannya. Ya, walaupun dia punya jenggot. Atau Bapak punya gamis, beli gamis kemarin habis umroh, habis haji. Nah, apakah Bapak juga kalau nggak pakai gamis berdosa? Kadang-kadang kita sholat cuma pakai kaos doang. Apakah diterima? Nanti kan pertanyaannya gitu. Sholat pakai kaos doang gitu. Kaosnya kaos oblong lagi ya Pak ya. Yang nggak pakai kerah. Apakah itu sah? Boleh. Dan lain sebagainya. Kan itu pertanyaan-pertanyaannya. Demikian juga Bapak tadi bilang pakai kain sarung. Saya pakai celana. Apalagi celana saya nggak cingkrang. Apalagi celana saya itu isbal. Apakah saya itu diterima? Nah, itu kan perdebatannya seperti begitu. Nah, tapi yang jelas seperti tadi yang sudah saya sebutkan bahwa gamis yang sepengetahuan saya itu ya dari sisi perbandingannya dan melihat sejarah masyarakat Arab itu adalah budaya dari bangsa Arab. Sesuatu yang melekat pada Rasulullah belum tentu harus kita amalkan. Intinya gitu Pak. Sesuatu yang melekat pada Rasulullah yang diamalkan oleh Rasulullah itu belum tentu atau harus kita mengamalkannya. Itu baru satu sisi itu Pak. Sisi lain dari sisi manusianya Pak. Apa Pak? Pernah saya bilang Pak. Kesukaan Rasulullah. Rasulullah sukanya makan apa Pak? Saya pernah bilang pada waktu itu, daging kambing bakar. Tapi kambing bakarnya dari paha. Pahanya yang mana Pak? Pahanya yang depan, bukan yang belakang. Paha belakang itu agak berlemak. Coba paha depan Bapak bandingin. Jadi kalau Bapak itu misalnya harus mengikuti Rasul, harus dalam arti Bapak harus makan tiap hari itu makan kambing. Pahanya udah paha depan lagi. Sedangkan Bapak doyannya tempe. Nah, kan itu persoalan. Makanan Rasulullah sukanya apalagi Pak? Labu parang tuh. Itu kesukaan Rasulullah makan labu. Kalau Bapak nggak suka, gimana? Ya, kesukaan Rasulullah apalagi Pak? Semangka. Itu semangka juga kesukaan Rasulullah. Bitih. Bahasa Arabnya. Itu kesukaan Rasulullah. Bapak sukanya apa Pak? Makan jeruk. Nah, kan beda lagi nanti. Ya. Nah, jadi disinilah kita harus bisa memahami bagaimana kita bisa memilah. Kemudian memilih untuk bisa kita mengamalkannya. Dan untuk dinyatakan bahwa itu wajib atau harus kita amalkan. Jadi jangan apa istilah saya sering bilang tuh Pak, jangan terlalu tekstual, jangan terlalu normatif. Pengamalan itu kan melihat kondisinya. Ya. Tadi yang keduanya apa Pak? Lupa saya. Oh, tawassul. Dalil tawassul Bapak bisa lihat di dalam Al-Qur'an. Suratnya surat Al-Maidah. Ya. Surat Al-Maidah surat kelima, ayatnya ayat 35. Al-Maidah surat kelima, ayatnya ayat 35. Ini dalil tentang adanya tawasul Pak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wabtaghu, carilah oleh kalian ilaihil wasilah, salah satu cara untuk bisa lebih dekat kepada Allah. Carilah oleh kalian salah satu cara dalam arti tawassul untuk bisa dekat kepada Allah. Ini disuruh sama Allah dalam Al-Quran. Sebagai dalilnya.
dari tawasul. Para ulama, Pak, membedakan tawasul yang dibolehkan dengan tawasul yang tidak dibolehkan. Tawasul yang dibolehkan, sepakat semua ulama manapun pendapatnya, termasuk orang-orang Wahabi. Kalau tawasulnya itu dengan kebaikan. Seperti contohnya dalam hadis 3 orang pemuda yang sebelum dia berangkat kehujanan masuk ke dalam gua, kemudian ada batu yang menutup di pintu guanya. Ya Allah, tadi saya belum berangkat, saya ngasih minum ibu saya dulu susu, saya siapkan susu itu. Bukakanlah ya Allah batu yang menutup ini. Terbuka, menggeser. Itu salah satu bentuk dalilnya dari tawasul ini. Jadi bertawasul kepada kebaikan-kebaikan, sepakat ulama boleh. Yang kedua, Pak, tawasul kepada orang soleh yang masih hidup. Tawasul kepada orang soleh yang masih hidup. Bapak misalnya datengin seorang kiai yang kebetulan dia orang soleh, orang berilmu. Pak Kiai, tolong dong doain saya. Semoga saya sukses, saya lagi bisnis. Nah misalnya, silahkan, itu namanya tawasul, Pak. Berperantara kepada kiai yang soleh yang masih hidup. Dan ini sekali lagi, Pak, dibolehkan oleh seluruh ulama. Tapi yang menjadi perdebatan, ini yang jadi perdebatannya, Pak. Tadi saya bilang yang diperselisihkan. Boleh nggak bertawasul dengan orang yang sudah mati? Itu perdebatannya. Yang sudah meninggal. Ulama-ulama ahlu sunnah pada umumnya boleh karena banyak dalil. Seperti tadi saya bilang. Jauh sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, Nabi Adam itu bertawasul kepada Nabi Muhammad. Jauh sebelum lahir Nabi Muhammad. Lalu ada juga sahabat Rasul yang mendatangi Nabi Muhammad untuk minta doa, minta didoakan. Seperti kasusnya siapa, Pak? Kasusnya Sa'labah dan Hanzalah. Minta didoakan supaya apa? Kambing-kambing ternaknya ini berkembang biak banyak. Dan itu didoakan oleh Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup. Nah sekarang pertanyaannya lagi, bagaimana kalau Rasulullah itu sudah wafat? Boleh apa enggak? Lalu ada enggak dalilnya? Ada dalilnya ketika Rasulullah juga sudah wafat. Ada beberapa orang sahabat datang kepada Aisyah ibunda Ummul Mukminin, istri Rasulullah SAW ini. Wahai Aisyah, nih bagaimana nih cuacanya nih, panas nih. Kami pengen apa? Diturunkan hujan oleh Allah. Aisyah pada saat itu menyuruh pergi ke kuburan Rasulullah SAW. Dan orang ini bertawassul kepada Rasulullah yang sudah dikubur. Jadi bertawasul kepada orang yang sudah mati pun dibolehkan. Makanya tadi yang saya bilang contohnya ada lafaz ila hadratin nabi, ila ruhi. Nah, itu dalil apa namanya? Akhirnya para ulama bikin kayak begitu. Nah, kenapa? Kan dia sudah mati. Kata Bapak bilang. Ingat, Pak, orang yang sudah mati itu pada hakikatnya hidup. Saya ulangi nih, Pak. Orang yang sudah mati pada hakikatnya itu hidup. Masih hidup dia. Dia mendengar kita. Apa dalilnya? Nah, Bapak bisa lihat sekarang dalilnya, Pak. Surat Ali Imran, surat ketiga di ayat 169. Ali Imran atau surat ketiga ayatnya 169. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Wala tahsabanna, janganlah kamu menyangka, mengira
Alladzina qutilu fi sabilillah, orang-orang yang mati di jalan Allah itu amwata, mati. Orang yang terbunuh di jalan Allah itu adalah mati. Jangan kamu kira mati dia itu, kata Allah. Lanjutan ayat, bal ahya, mereka itu pada dasarnya hidup. Inda rabbihim yurzaqun, di sisi Tuhan mereka, mereka itu mendapatkan atau diberi rizki. Dia lagi enak-enak, orang-orang yang mati syahid itu enak, lagi menikmati karunia-karunia Allah, nikmat-nikmat Allah. Jadi dia hidup. Nah, itu dalil yang kalau kita mau katakan bahwa orang yang mati itu adalah orang yang hidup dan dia bisa mendengar. Contoh hadis, Pak. Ini, Bapak juga dulu, Pak. Ini hadis lagi nih, Pak. Bapak sering dengarkan, Pak, dalil hadis. Ketika Bapak berziarah setelah menguburkan jenazah, apa dalam hadis yang sering kita dengarkan? Dia mendengar ketika kita mau pulang, dia mendengar bunyi sendal kita. Bapak pernah dengar tuh dalil itu, bunyi hadis itu? Jadi kita yang datang dan kita mau pulang, itu sendal-sendal yang kita pakai itu dia bisa mendengarnya. Ya, jadi menunjukkan apa? Orang yang sudah mati itu juga mendengar. Tapi Pak, tawasulnya kita kepada seseorang itu dengan orang soleh, ya Pak ya. Nah, orang soleh ini Bapak bisa lihat nanti sepak terjangnya di waktu hidup. Bagaimana akidahnya, bagaimana perilakunya atau ibadah dan perilakunya, itu yang harus kita seleksi kalau kita mau bertawasul kepada orang tersebut. Ya, karena jelas bagi kita dalil-dalil ini nggak bisa kita bantah. Jelas kok dia hidup, dia bisa mendengar. Mau bilang apa lagi? Ya, nah jadi bertawasul itu sekali lagi dasarnya ada di surat Al-Maidah ayat 35 berkaitan dengan tawasul kepada orang meninggal, dikarenakan menggunakan dalil yang kita sudah sebutkan tadi, surat Ali Imran ayat 169, dan hadis-hadis yang lainnya lagi masih banyak kalau kita mau cari atau kita mau jadikan sebagai dalil. Nah, jadi dari sini sekali lagi kita memahaminya, Pak, tawasul itu sekali lagi, Pak, memohonnya tetap kepada Allah. Jadi bukan memohon kepada orang yang mati, bukan. Jangan salah, kadang-kadang kita yang suka salah memahaminya. Tawasul itu berarti meminta sama orang mati. Enggak. Pada dasarnya bertawasul itu mintanya kepada Allah, cuma melalui orang soleh tadi, ya. Nah, karena orang soleh mempunyai kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Nah, logikanya, saya pernah berikan logikanya, Pak. Logika ini logika kita. Pak, Bapak kepengen ngambil manggah di pohon manggah Bapak. Kelihatan manggah itu sudah mateng nih, sudah ranum. Tapi Bapak nggak bisa apa, Pak? Nggak bisa naik. Pengen ngambil manggah. Akhirnya Bapak pakai apa? Pakai galah, pakai bambu. Nah, Bapak ambil, Bapak sodok-sodok tuh manggah. Bambu itu kayu yang Bapak pakai, itu namanya tawasul, perantara. Ya, ada lagi orang yang memberikan lagi ilustrasinya, tawasul itu sama seperti Bapak pergi ke kantor kelurahan, kepengen ketemu Pak Lurah. Bapak nggak bisa langsung ketemu Pak Lurah. Paling-paling Bapak ketemu siapanya dulu, sekretarisnya, wakilnya, kan gitu. Perantaranya, nanti sekretarisnya ini menyampaikan kepada Pak Lurahnya. Jadi tetap memintanya itu tawasul itu kepada Allah, bukan kepada orang meninggal. Karena orang soleh itu sekali lagi punya keistimewaan tersendiri. Orang yang dekat kepada Allah itu punya keistimewaan tersendiri. Ya, saya kira itu Bapak sekalian. Udah nggak ada lagi kan, Pak ya? Udah siang ya, Pak ya? Baik, saya kira sampai di situ. Jadi
kita sudah menyelesaikan iman kenabian ya Pak, tentang kenabian ini. Sekali lagi, semoga Allah Subhanahu wa taala tetap mengokohkan iman Islam kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah keilmuan wawasan kita untuk kita gunakan menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.